Apa kabar, Tante? Aldi apa kabar? Ibu, bagaimana kalau saya beli aja, Bu? Cincinnya bagus. Sarah, kamu nggak tahu siapa Tante ini. Lebih baik dia tidak tahu siapa saya. Kalau memang Anda berminat untuk membeli cincin ini, silakan. Oke, saya suka sekali. Sarah. Mila. Simpan saja uang kamu, Sarah. Kamu jangan ganggu aku. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Saya pengen beli cincin itu. Cincin itu tidak dijual untuk orang seperti kamu. Bu, lebih baik kita pergi dari sini. Bu, saya mau minta maaf, Bu. Saya harap Ibu nggak tersinggung ya. Kalau Ibu butuh apa-apa, butuh uang, Ibu lebih baik ngomong sama saya. Mila, Ibu nggak enak sama kamu, Nak. Dan Ibu nggak mau ngerepotin kamu. Tapi saya nggak ngerasa direpotin loh, Bu. Syukurlah cincin itu nggak jadi Ibu jual. Bu, berapapun cincin itu Ibu hargain, saya akan bayar. Maaf, sekarang saya tidak jadi menjual cincin ini. Kenapa? Saya tahu Ibu butuh uang. Masa gara-gara perempuan itu Ibu langsung berubah pikiran? Jaga mulut kamu ya. Kamu tuh selalu mengambil semua yang saya inginkan. Apa kamu kurang puas dengan menggoda Reno? Kamu tuh memang orang yang nggak tahu diri ya. Seharusnya saya yang bilang seperti itu. Kamu tuh yang nggak tahu diri. Bu, lebih baik kita pergi aja dari sini. Sarah, kamu tahu, kamu itu udah mencoreng muka saya. Thanks. Ren, Sudah Sarah. saya nggak tahu kalau ibu-ibu itu ibunya Aldi, Tante. Saya nggak tahu. Waktu saya mau menawar cincin itu, Mila muncul. Lalu Mila mengambil cincin itu. Waktu saya mau bayar, Tante. Ini pasti rekayasanya Mila. Mila itu mau mengganggu kamu. Kamu kan tahu kalau Mila itu masih sangat mencintai Reno. Tapi kan
Reno tidak mencintai dia. Terus yang lebih sedih lagi, Reno bukannya bela saya, Tante. Reno malah menyalahkan saya, Tante. Bahkan dia bilang kalau saya itu wanita jahat, sakit jiwa. Dia bilang begitu. Iya, Tante. Saya nggak nyangka kalau Reno bisa sekasar itu sama saya, Tante. Ini nggak bisa dibiarkan. Tante telepon dia dulu ya. Kelihatannya dia sudah mulai terbakar. Mailbox lagi. Sarah, Tante janji, Tante akan tegur Reno. Dia nggak boleh dong kasar begitu sama calon istrinya, oke? Enggak, Tante. Sarah nggak mau Tante berubah. Tante ngerubah Reno, Sarah nggak mau, Tante. Sarah nggak mau Reno berubah karena Tante. Sarah ingin Reno tuh berubah karena keinginan sendiri, Tante. Kamu ikut Tante sekarang. Tante ingin menunjukkan sesuatu sama kamu. Oke, yuk. Sarah? Jadi semua ini milik kamu, Sar. Milik kita, Mam. Sarah, kamu betul-betul anak yang pintar sekali. Sar, kita harus cepat-cepat jual semua perhiasan ini. Ma, nanti kalau Tante Maria menanyakannya gimana? Gampang. Sebelum kita jual, kita harus buat imitasinya semirip mungkin. Akhirnya, kita bisa memperpanjang kontrak rumah ini. Sar, kamu harus cepat-cepat menikahi Reno. Kalau nggak, bisa gawat. Tabungan kita udah kosong. Sarah tahu, Ma. Mama jangan khawatir. Pokoknya secepatnya Sarah akan menikah dengan Reno. Walaupun Reno selalu saja menghindar dari Sarah. Sar, cara yang mudah untuk menaklukkan hati Reno adalah dengan menaklukkan hati orang tuanya. Dan cara yang mudah untuk menaklukkan hati Tante Maria dengan cara kamu harus terus-menerus membuat Tante Maria membenci Mila dan Aldi. Itu yang sedang Sarah lakukan, Ma. Dan sekarang Tante Maria sudah ada di tangan saya. Yes. Ngapain kamu ke toko emas itu, Mil? Aku kesana tadinya cuma pengen ngeliat cincin kawinan kita. Tapi aku lihat ibu kamu sedang ingin menjual cincinnya. Sorry ya, Di, kalau aku kasih uang ke ibu kamu. Sorry ya, Di. Aku tahu ibu kamu lagi butuh. Makanya dia jual cincin kesayangannya itu. Saya merasa nggak enak banget sama kamu. Kamu ngomong apaan sih? Memang begitu kenyataannya. Hampir semua kebutuhan saya juga ibu kamu yang penuhin. Udahlah, Di. Kita ini adalah satu. Kebutuhan kamu tuh kebutuhan aku juga, dan aku nggak merasa terbebani oleh semua itu, Di. Ya udah, nggak usah dibahas lagi ya. Oke? Mau apa kamu kesini? Saya itu pasien kamu. Kamu nggak bisa bicara lebih sopan. Ya, ada yang bisa saya bantu? Akhir-akhir ini mata sebelah kanan saya kurang fokus. Jadi kalau saya ngeliat jauh, kelihatan lebih buram. Apa dokter Mila bisa bantu saya? Dok, saya tuh butuh pertolongan dokter. Tolong buka mata kanan kamu. Gila kamu, seharusnya kamu nggak jadi dokter tapi jadi pembunuh. Ada apa ini?
Kamu benci sama aku. Kamu cemburu karena aku mau nikah sama Reno. Makanya kamu bunuh aku. Tolong! Tolong! Dok! Dok! Ada apa ini, Dok? Nggak tahu, Dok. Tiba-tiba aja dia teriak. Kamu bikin saya buta ya? Sudah, Bu, sudah. Ibu ikut saya ya. Dok, tenang, Dok ya. Kalau kamu memang masih cinta sama Reno, kamu jangan bunuh saya dong. Sudah, Bu, sudah. Ayo, Bu. Jadi, Mila menyerang kamu? Kenapa saya harus jadi korban, Tante? Kalau ternyata Mila masih mencintai Reno. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus menuntut pengadilan supaya perempuan itu masuk penjara. Biarlah, Tante. Saya bisa terima kok. Mungkin ini resiko saya untuk mencintai Reno. Mencintai Reno tidak ada risiko. Apalagi perempuan seperti kamu, Sarah. Reno? Reno, coba lihat Sarah. Lihat matanya. Matanya ditusuk benda tajam. Dan kamu tahu siapa yang melakukannya? Mila. Mila? Iya, dasar. Dia perempuan nggak berpendidikan. Mah, Apa pantas dia disebut seorang dokter? Tiba-tiba dia menyerang pasiennya karena dia tahu Sarah itu tunangan kamu. Reno nggak pernah ngerasa tunangan sama Sarah, Ma. Kalian memang belum bertunangan, tapi hati kalian lebih daripada orang bertunangan. Karena kalian saling mencintai. Pokoknya, Mama akan pakai pengacara yang terkenal supaya perempuan itu kita jebloskan ke penjara. Ah, Tante, jangan, Tante. Jangan, saya nggak mau masalah ini jadi panjang. Biarin. Biar perempuan sialan itu dapat pelajaran. Itu aku. Mila menusuk mata Sarah. Hah? Apa mungkin? Tapi kalau enggak, kenapa matanya Sarah diperban? Atau jangan-jangan ini akal-akalannya Sarah? Sekarang kamu baru tahu siapa Mila sebenarnya. Ternyata dia perempuan licik, sadis, dan tidak punya hati nurani. Kalau dia tidak bisa mendapatkan kamu, kenapa dia harus menyerang Sarah? Reno nggak percaya sama itu semua. Walaupun kamu sudah melihat Sarah dengan matanya diperban begitu, kamu masih nggak percaya? Mama jadi benar-benar bingung. Siapa yang buta? Kamu atau Aldi? Pokoknya kasus ini akan Mama ajukan ke pengadilan. Buat apa? Nggak usah lah. Kenapa? Nggak ada gunanya, Ma. Loh, kamu kan nggak percaya. Kenapa larang Mama mengajukan ke pengadilan? Udah lama, lupain aja semuanya. Oke, tapi dengan satu syarat. Jangan pernah menghindar dari Sarah. Setuju? Setuju nggak? Jadi Mila nggak ngapa-ngapain kamu? Mila, dia tuh cuma lihat mata saya, terus menyorotin dengan senter. Lalu saya teriak sekenceng-kencengnya sampai semua dokter kelabakan nyari saya. Dibawa deh saya ke ruangan dokter. Terus Tante Maria juga percaya? Reno aja percaya. Bahkan Tante Maria mau membawa kasus ini ke pengadilan. Ya, palingan biar jeblosin si Mila ke penjara kali. Bagus itu, Sar. Perempuan seperti itu memang seharusnya dijebloskan ke penjara. Tapi saya melarang Tante Maria, Mah. Kenapa? Tapi nanti Sarah takut kalau kalah di pengadilan, Mah. Nanti kalau Sarah di penjara gimana? Tapi nggak apa-apa juga sih. Biar Tante Maria ngelihat seolah-olah Sarah tuh disakitin sama Mila. Kan jadinya mamanya Reno sama Reno jadi simpati sama saya. Pinter kamu.
Ibu rasa Mila itu perempuan yang berhati mulia. Sering sekali ibu terharu kalau mengingat kebaikan-kebaikannya. Iya, Bu. Kalau memang kamu sudah tahu, tunggu apa lagi? Kamu harus segera menikahi Mila, Di. Kayaknya nggak mungkin dengan kondisi saya yang seperti sekarang ini, Bu. Kerjaan aja saya belum punya. Iya, tapi kan Mila bisa menerima keadaan kamu yang seperti ini, Di. Iya, Bu. Cuman nggak mungkin buat saya menggantungkan hidup terus sama Mila. Saya ini laki-laki, Bu. Saya harus dapat kerjaan dulu. Tapi ibu takut. Nggak ada yang perlu ibu takutkan. Bu, ingat nggak dulu waktu saya masih kecil? Saya pengen banget jadi seorang penyanyi. Dan suatu saat saya akan buktikan sama ibu. Saya akan berhasil menjadi seorang penyanyi. Gimana saya bisa percaya sama kamu kalau tiba-tiba aja kamu datang dan ingin jadi penyanyi? Saya kenal aja nggak sama kamu. Saya punya bakat, Pak. Jangan mimpi kamu. Di Jakarta ini ada jutaan orang yang ingin jadi penyanyi. Dan semuanya berbakat. Beri saya kesempatan, Pak. Saya nggak ada waktu. Silahkan tinggalkan ruangan saya ini. Pak, tolong, Pak. Beri saya kesempatan untuk nyanyi depan Bapak. Stop. Nggak usah nyanyi segala. Saya nggak mau dengar. Pak, tolong kasih kesempatan supaya Bapak bisa menyimpulkan saya bagus atau enggak. Kalau kamu nggak mau meninggalkan ruangan ini sekarang, saya akan panggil satpam untuk mengusir kamu. Saya juga bisa nyiptain lagu, Pak. Keluar! Mbak. Mau kemana, Mbak? Mas Aping, Boleh kenalan nggak? Sally. Patrick. Siapa? Patrick. Siapa? Patrick dah, Patrick. Oh, Mbak, boleh minta nomor teleponnya nggak? boleh. Berapa, Mbak? Mas Patrick, boleh lihat handphonenya nggak? Boleh, Mbak. Akhirnya ketemu juga handphone gue. Maksudnya Mbak apaan tuh? Ini HP-ku yang hilang seminggu yang lalu di bis, Mas. Lihat tuh, ada beretnya. Makasih ya, Mas ya. Dah. Mbak, aduh. Kenapa juga gue beli handphone murah di orang ternyata hasil copet? Ini gara-gara Alil nih. Gara-gara gue ngikutin Alil. Aduh. Di, gue baru ditipu sama cewek, handphone gue hilang, Di. Pertama gue masuk ngikutin Olil gitu, minta nomor telepon tuh cewek. Ya pas gue liatin handphone. Kita pulang yuk cari taksi. Ya ampun, Di, bentar dong, Di, gue kan mau cerita. Ayo kita cari taksi yuk. Di, aduh, Di, bentar dong, Di. Please, kita pulang. Taksi. Yuk. Aduh. Ren, aku mau minta maaf soal kemarin. Kemarin itu Mas. Semalam saya coba telepon kamu, tapi kamu nggak angkat-angkat. Padahal aku cuma mau ngasih ucapan selamat malam. Maaf, Sar. Saya harus kantor. Sarah, maafkan Reno ya. Sarah. Sampai kapan Sarah harus menerima perlakuan Reno seperti ini, Tante? Sarah. Sebenarnya Reno sangat mencintai kamu, Sarah. Saya nggak melihat itu, Tante. Saya janji, suatu saat saya akan bisa bikin Reno jatuh cinta. Kalau saja dia kasih saya waktu. Tante akan kasih waktu sama kamu. Tapi melihat Reno memang begitu sibuk, sangat sulit buat Sarah, Tante. Tante, gimana kalau Sarah jadi sekretaris pribadinya Reno? Ide cemerlang, Sarah.
Tante hari ini akan menggeser sekretarisnya. Lalu kamu segera menggantikan posisinya. Selamat siang, Bu Maria. Selamat siang. Mulai sekarang, kamu berhenti dari pekerjaanmu. Maksudnya? Uang pesangon sudah disiapkan. Kenyataannya, kamu nggak becus ngurusin pekerjaan Pak Reno. Dan semua pekerjaan Pak Reno jadi berantakan gara-gara kamu. Tapi Bu, saya merasa sudah melakukannya semaksimal mungkin. Maksimal menurut kamu, tapi tidak buat Pak Reno. Dan ini, Sarah. Dia akan menggantikan posisi kamu. Tapi Bu, saya kasih waktu sama kamu 1 jam dari sekarang. Bereskan barang-barang kamu. Di mana, Jim? Oke, saya udah di ruangan. Saya tunggu ya. Oke, makasih. Mai, tolong ke ruangan saya sebentar. Siang, Pak. Mulai sekarang, saya jadi sekretaris kamu, Ren. Nggak mungkin, Sarah. Saya punya sekretaris dan namanya Maya. Menurut Tante Maria, Maya tuh nggak cocok jadi sekretaris kamu. Jadi dia menunjuk aku buat menggantikannya. Halo, Bos. Halo, Jim. Udah pergi. Gimana, Bos, kabarnya? Baik, baik. Mau minum apa? Oh, nggak usah, Bos. Gimana, Jim? Akhirnya Pak Reno percaya dengan omongan saya bahwa lagu itu akan meledak. Dan saya kaget waktu Pak Reno telepon saya untuk mengaransemenkan lagu itu. Iya, dan semuanya itu udah saya pikirin. Dan saya cuma minta satu dalam kontrak. Semua royalti itu harus diberikan kepada penciptanya. Aldi. Aldi? Iya, sahabat saya. Dan menurut saya, dia itu orang yang paling berhak menerima seluruh royalti dari lagu ini. Oke, nggak masalah, Pak, nggak masalah. Tapi saya punya seorang penyanyi yang bagus untuk nyanyikan lagu itu, Pak. Dan sangat pas, saya rasa. Iya. Sarah, saya minta tolong sama kamu. Hari ini surat kontrak semuanya harus sudah selesai. Dan sekalian surat kontraknya Jimmy. Dan tolong tertulis dalam kontrak itu bahwa seluruh royalti diterima oleh pencipta lagu ini. Itu aku. Malam, Tante. Hai, Sarah. Gimana kerja pertamamu? Menyenangkan. Reno? Reno lagi punya proyek besar. Dia mau bikin satu rekaman yang nantinya seluruh hasil royaltinya dia mau kasih ke sahabatnya. Sahabatnya? Iya, Aldi Pramana. Ah, nggak boleh. Itu nggak boleh terjadi. Tapi Tante, surat kontraknya udah saya kirim ke Jimmy penata musiknya. Nggak bisa. Itu nggak bisa terjadi. Tante, surat kontraknya udah terkirim. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Halo, Giselle. Segera hubungi Jimmy. Bilang sama dia, jangan tanda tangani kontrak dulu. Iya, kontrak itu harus diperbaharui. Oke?
kembali saat engkau pergi. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa. Mil, itu tuh lagu yang gue bilang sama lo. Ini kan lagu yang Aldi bawain waktu itu. Ini kan lagu ciptaan saya, Mil. Tapi kok dibawain orang? Kok Jimmy Gading penciptanya? Jimmy Gading. Itu kan pengarang lagu terkenal, Di. Ini pasti dari perusahaan rekamannya Reno. Reno. Ya soalnya nggak ada yang tahu soal lagu ini selain saya sama Reno. Dasar pencuri. Ini nggak bisa dibiarin, Di. Dia udah keterlaluan banget sama kamu. Siapa yang ganti pencipta lagu itu di kaset? Aku udah bilang, namanya itu harus Aldi. Apa diganti? Mama yang melakukannya. Kenapa Mama lakukan itu? Kenapa, Ma? Karena dia tidak pantas mempunyai hak royalti itu. Kamu sudah banyak membantu si buta itu. Itu hak dia, Ma. Karena dia nyiptain lagu itu. Enggak. Ma, dia pantas menerima haknya, Ma. Berapa tahun yang lalu dia nyiptain lagu itu? Dia tidak punya hak apapun atas lagu itu. Karena lagu itu milik perusahaan kita. Mama udah bikin malu saya. Mau di mana lagi saya taruh muka saya kalau ketemu dia, Ma? Nggak usah dipikirin. Kamu kan nggak akan ketemu sama Aldi lagi. Semua yang saya lakukan untuk dia, Ma. Sekarang tidak usah kamu lakukan apapun untuk dia. Lakukan untuk Mama. Ayo dong, Mil, please. Aldi, aku nggak akan nganterin kamu ke kantornya Reno. Saya cuma ingin pertanggungjawaban dari Reno. Untuk apa? Kamu ngarepin uang dari lagu kamu itu? Sama sekali saya nggak mengharapkan uang, Mil. Saya cuma pengen dengar alasannya seperti apa. Aldi, alasannya tuh udah jelas. Dia ngambil lagu kamu itu hanya untuk keuntungan kantor dia. Udahlah, Di, kamu lupain aja. Nggak bisa, Mil. Itu lagu sangat berarti buat saya. Itu lagu ciptaan saya yang pertama kalinya. Tapi, kamu kan bisa nyiptain lagu yang lebih bagus daripada itu, Di. Kamu lupain aja ya. Oke? Saya kecewa sama kamu. Apanya yang kecewa? Kenapa nama pencipta lagu itu bukan Aldi Pramana, tapi kamu? Sorry. Itu campur tangan Ibu Maria. Saya kan minta tolong sama kamu. Supaya Aldi Pramana itu dapat royalti semuanya. Nggak mungkin, Pak. Kenapa nggak mungkin? Kamu kan udah setuju. Kontrak sudah berubah. Di dalam kontrak tertulis nama saya sebagai pencipta lagu, bukan Aldi Pramana. Berarti saya yang mendapatkan royalti itu. Enggak. Kamu nggak berhak dapat apa-apa. Dalam kontrak, ada tanda tangan saya dan Bapak di atas materai. Itu kuat secara hukum. Berarti saya mendapatkan royalti sampai kapanpun. Jim, kamu kenapa bisa berubah kayak gini? Setiap saat orang bisa berubah, Pak. Oke, mulai sekarang kamu keluar dari studio ini. Karena saya nggak akan pernah kerja sama kamu lagi. Tahu kenapa? Karena saya sudah berubah. Besok saya mau ke Bandung. Mungkin 2 hari saya sana. Saya? Ya, kamu kalau mau libur juga terserah. Nggak deh. Saya ikut ke Bandung. Nggak mungkin, Sar. Ren, tapi nanti kalau kamu perlu aku gimana? Saya bisa melakukan semua kebutuhan saya di sana. Pak Reno, saya itu sekretaris Anda. Ya justru itu. Karena kamu sekretaris saya, kamu nggak usah ikut ke Bandung.
Ini kesempatan bagus. Bagaimanapun caranya, saya harus bisa pergi ke Bandung dengan Reno. Oke. Tapi nanti kalau kamu berubah pikiran, saya tunggu ya. Lembaran lama terusik kembali saat engkau pergi. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa sebuah pilihan. Benih cintamu, mengapa tak ku akui saja? Di saat dia datang menggantikanmu, biarlah semuanya tinggal dalam kenangan. Biarlah cerita itu tetap ada di sana. Ngapain lu kesini? Di, gue cuma mau... Pergi sekarang juga dari rumah ini. Pencuri lu. Gue nggak pernah nyuri apa-apa dari lu. Lu mau ngambil apa lagi dari gue? Lagu udah lu curi. Sekarang apa lagi, Ren? Gue udah gak punya apa-apa. Dengar dulu, Di. Sebenarnya gue kesini mau ngasih tau lo bahwa lo sebenarnya berhak mendapatkan royalti dari lagu itu. Lu pikir gue pengemis yang butuh santunan? Lu mau nyantunin gue lewat lagu selalu mendapatkan keuntungan yang besar. Begitu, Ren? Dengar dulu di penjelasan gue. Lu pikir gue gak punya harga diri kayak lu? Lu mau beli harga diri gue, Ren? Di, Pergi sekarang juga dari rumah ini. Pergi! Tante, Pergi kamu dari sini. Pergi! itu aku. Gini loh Tante, saya menawarkan diri untuk ikut sama Reno ke Bandung besok. Saya cuma khawatir nanti pekerjaannya terbengkalai. Dia malah nuduh saya enggak. Reno besok mau ke Bandung? Iya Tante, tapi Tante jangan tawarin saya ikut sama Reno nanti. Kamu harus ikut. Ini momen yang tepat supaya kalian bisa lebih dekat lagi. Tapi gak ada alasan, Sarah. Biar semua tante yang mengaturnya. Ya? akhirnya saya bisa ikut ke Bandung dengan Reno. Waktu yang tepat untuk menjebak dia. Ma, sebentar lagi kita akan jadi orang kaya, Ma. Maksudnya? Iya, besok Reno ke Bandung. Dan saya diajak. Reno ngajak kamu ke Bandung? Bukan. Tapi saya mengasuh Tante Maria supaya saya diajak Reno. Emang sih, Reno tadinya menolak. Tapi saya nggak kehilangan akal. Sarah, kamu jangan melewatkan momen yang baik ini. Pasti, Mam. Nanti selebihnya biar Mama yang ngatur apa yang harus kamu lakukan terhadap Reno. Oke? Thanks, Mam. Mama apa-apaan sih? Ngapain Sarah ikut ke Bandung? Loh, dia kan sekretaris kamu, Reno. Justru itu, Ma. Sekretaris ngapain diajak ke Bandung? Dari dulu Reno juga kalau ada kerjaan di luar kota, nggak pernah ajak sekretaris. Tapi ini kan lain. Maksud Mama apa? Mama masih berusaha untuk saya suka sama Sarah. Iya. Apa kamu nggak bisa lebih sopan sama Mama?
Pokoknya Mama nggak mau tahu. Besok Sarah harus ikut kamu ke Bandung. Enggak. Kalau enggak, Reno, Mama akan kacaukan semua pekerjaan kamu. Mah, Mama nggak main-main. Kenapa Mama selalu memaksa saya untuk menerima Sarah? Apa sih istimewanya? Lagi pula, saya nggak pernah mencintainya. Jadi Reno udah bayar royalti itu ke kamu, tapi tanpa mencantumkan nama kamu. Iya. Kenapa sih dia selalu menganggap bahwa uang bisa menyelesaikan masalah? Saya kecewa dengan caranya seperti itu. Ya udahlah, mendingan kamu lupain aja ya. Mil, kamu jangan telepon dia lagi ya. Kamu jangan negatif thinking kayak gitu dong. Percaya dong sama aku. Aku nggak akan ninggalin kamu, Di. Saya takut banget kehilangan kamu, Mil. Saya nggak akan pernah ninggalin kamu, Di. Ya? Ren, kita bisa berhenti sebentar nggak? Aduh, kayaknya mahku kambuh lagi deh nih. Aku harus minum obat, Ren. Kita cari air putih yuk. Perutku sakit banget nih. Oke, aku beli air putih. Halo? Mah, Sarah udah taruh pakunya. Kamu udah atur cottage-nya belum? Ada cottage-nya. Semuanya udah Mama atur. Oke, thanks, Ma. Nih, kamu kok basah? Enggak, Ren. Tadi aku mau samperin kamu. Cuma perutku tambah sakit, jadi aku balik lagi. Kenapa, Ren? Bannya kempes. Bannya kempes. Kayaknya kita harus nginep di sini. Di mobil? Bukan di mobil. Kita cari penginapan. Itu aku. Setelah minum teh ini, kamu akan menjadi milikku, Ren. Selamanya.